Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Maseva Story Channel, yang memberikan kisah nyata dan penuh hikmah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang pesugihan dan bayangan hitam tuyul di pasar malam. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Dharma menghela napas panjang sambil menatap lapaknya yang sepi. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang sendu. Pasar Gading yang biasanya riuh kini terasa sunyi. Hanya beberapa pedagang yang masih berkemas, mengumpulkan sisa dagangan mereka yang tak terjual. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, Dharma hanya berhasil menjual 2 helai pakaian. Pendapatannya bahkan tidak cukup untuk membeli beras bagi istri dan anaknya. Ia merasakan perih di dadanya. Seolah-olah setiap harinya ia semakin tenggelam dalam lubang keputusasaan yang tak berujung. "Bang, kita tutup aja ya," kata seorang pedagang di sebelahnya. Pria itu bernama Roni, tetangga Dharma yang juga sering mengeluh tentang sulitnya hidup. "Besok pasti lebih baik, insya Allah." Dharma hanya tersenyum lemah. Ia tidak yakin besok akan lebih baik. Sudah 3 tahun ia berjualan di pasar ini, namun tidak ada yang berubah. Lapaknya tetap kecil, pembelinya sedikit, dan utangnya semakin menumpuk. Malam itu, setelah menutup lapaknya, Dharma berjalan kaki menuju rumah kontrakannya. Langkahnya terasa berat, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Di sepanjang jalan, suara jangkrik mengisi keheningan malam, namun Dharma tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, ia dihentikan oleh seorang pria tua yang berdiri di tepi jalan. "Maaf, Nak, bisa bantu kakek ini sebentar?" Suara pria tua itu serak, hampir berbisik. Dharma menoleh. Wajah pria itu penuh kerutan, dan sorot matanya tajam namun teduh. Dharma tidak mengenal pria itu, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh. "Ada apa, Kek?" tanya Dharma hati-hati. "Kamu kelihatan sedang terbebani. Apa benar begitu?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Saya punya cara untuk membuat hidupmu berubah. Kalau kamu mau mendengarkan." Dharma tertegun. Kata-kata itu menghantam tepat di hatinya. Rasa penasaran mulai merayap di pikirannya, namun ia juga merasa ragu. "Apa maksud kakek?" tanyanya dengan nada penasaran. "Kamu tidak perlu hidup seperti ini. Kamu bisa punya semuanya. Rumah besar, mobil mewah, dan toko yang selalu penuh pembeli. Tapi ada syaratnya." Hati Dharma berdegup lebih kencang. Malam itu, di bawah cahaya remang lampu jalan, ia berdiri di persimpangan hidup yang kelak akan mengubah segalanya. Dharma tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata pria tua di tepi jalan terus bergema di kepalanya. Ia mencoba mengabaikan, namun bayangan tentang kekayaan dan kehidupan yang lebih baik membuatnya tak mampu memejamkan mata. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, Dharma kembali ke tempat ia bertemu pria tua itu. Ia ragu pria itu akan muncul lagi, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang memaksanya untuk mencari. Ketika ia hampir putus asa, suara serak yang ia kenal memecah keheningan. "Kamu benar-benar ingin hidupmu berubah?" Dharma menoleh dan melihat pria tua itu berdiri di bawah pohon besar di pinggir jalan. Kali ini, pria itu membawa sebuah tongkat kayu yang tampak usang. "Aku ingin tahu lebih banyak, Kek," ujar Dharma, mencoba menahan rasa gugup. Pria tua itu tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Kalau begitu, ikut aku. Tapi ingat, ini bukan perjalanan biasa." Dharma mengikuti pria itu tanpa banyak bertanya. Mereka berjalan melewati jalanan kecil yang semakin lama semakin sunyi. Pohon-pohon besar dengan akar mencuat ke permukaan tanah membuat perjalanan terasa menegangkan. Udara di sekitar semakin dingin, dan suara binatang malam terdengar lebih keras. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah desa yang terlihat tua dan terlantar. Tidak ada cahaya lampu, hanya bayangan rumah-rumah kayu yang berdiri seperti bayangan gelap di malam hari. "Inilah tempatnya," ujar pria tua itu sambil menunjuk sebuah rumah besar di tengah desa. Dharma merasa bulu kuduknya berdiri. Rumah itu tampak seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan. "Kamu yakin ingin melanjutkan?" tanya pria tua itu. Dharma terdiam sejenak.
Hatinya berperang antara ketakutan dan keinginan untuk mengubah nasibnya. Setelah menarik napas panjang, ia mengangguk. Baiklah, masuklah ke dalam rumah itu, dan temui orang yang ada di sana. Dia yang akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Tapi ingat, keputusan ini tidak bisa diubah. Dharma melangkah menuju pintu rumah dengan hati yang berdebar. Saat ia membuka pintu kayu yang berat itu, bau dupa langsung menyengat hidungnya. Di dalam, ruangan itu remang dengan cahaya lilin, dan seorang pria berjubah hitam duduk bersila di tengah. Selamat datang. Suara pria berjubah itu terdengar rendah dan menggema. Aku tahu kenapa kau datang. Tapi sebelum kita mulai, aku harus memastikan kau siap menerima konsekuensinya. Dharma menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan bukanlah hal yang baik. Namun, ia sudah terlalu lelah hidup dalam kemiskinan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pelan. Pria berjubah itu tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah mangkuk perak. Kita akan membuat perjanjian. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada sesuatu yang harus kau bayar. Dharma menatap mangkuk itu dengan mata yang penuh keraguan. Suara hatinya berbisik, namun rasa tamak yang sudah lama ia pendam kini mengambil alih. Di malam yang sunyi itu, Dharma mengucapkan kata-kata yang mengikat hidupnya pada kekuatan gelap yang akan mengubah segalanya. Dharma duduk bersila di depan pria berjubah hitam. Di ruangan itu, aroma dupa semakin pekat, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk kulit. Pria berjubah hitam menggeser mangkuk perak ke hadapan Dharma, lalu meletakkan sebilah pisau kecil di sampingnya. Untuk memulai perjanjian ini, kau harus memberikan bagian dari dirimu. Ini bukan tentang darah atau daging, melainkan sesuatu yang lebih mendalam, kata pria berjubah itu dengan suara berat. Dharma menatap mangkuk perak itu. Air di dalamnya terlihat tenang, namun bayangannya sendiri tampak bergetar seperti hidup. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya dengan suara bergetar. Belas kasihan, jawab pria berjubah itu singkat. Tuyul yang akan bekerja untukmu membutuhkan kebebasan penuh. Kau tidak boleh merasa kasihan pada siapapun yang menjadi korbannya, termasuk orang-orang terdekatmu. Kata-kata itu menghantam Dharma seperti palu. Belas kasihan adalah bagian dari dirinya yang membuatnya bertahan dalam kemiskinan. Namun, di saat yang sama, ia merasa hidupnya tak pernah berubah karena terlalu memikirkan orang lain. Bagaimana aku melakukannya? Tanyanya ragu. Pria berjubah hitam tersenyum tipis, lalu menyalakan sebuah lilin kecil di depan Dharma. Tutup matamu dan fokuskan pikiranmu. Bayangkan semua rasa kasihan dalam hatimu mengalir keluar seperti air. Saat kau merasa hampa, tandanya pengorbananmu diterima. Dharma memejamkan matanya. Ia mencoba membayangkan semua perasaan iba yang pernah ia rasakan. Wajah istri dan anaknya terlintas di pikirannya, diikuti oleh para pedagang kecil yang sering ia bantu. Semakin lama, bayangan itu memudar, tergantikan oleh ambisi untuk menjadi kaya. Perlahan, hawa di sekelilingnya berubah. Dharma merasakan udara menjadi semakin berat, dan suara langkah kecil mulai terdengar di dalam ruangan. Ia membuka matanya, dan apa yang dilihatnya membuatnya merinding. Di sudut ruangan, sesosok makhluk kecil dengan tubuh menyerupai anak-anak berdiri sambil tersenyum lebar. Matanya merah menyala, dan tangannya yang kecil memegang sebuah kantong kain. Ini tuan barumu, kata pria berjubah hitam sambil menunjuk Dharma. Ia akan membantumu mendapatkan semua yang kau inginkan. Tuyul itu berjalan mendekat, lalu bersujud di hadapan Dharma. Meski tubuhnya kecil, auranya memancarkan rasa takut yang luar biasa. Mulai malam ini, kau akan melihat perubahan besar, lanjut pria berjubah hitam. Tapi ingat, jangan sekalipun melanggar perjanjian ini. Jika kau melakukannya, semuanya akan berbalik menjadi kehancuran. Dharma mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Tuyul itu menghilang seketika, seolah larut dalam bayangan di sudut ruangan. Pulanglah, kata pria berjubah hitam. Esok hari, nasibmu akan berubah. Namun, jangan pernah lupa bahwa setiap kekayaan yang datang memiliki harga yang harus dibayar. Malam itu, Dharma berjalan pulang dengan langkah gontai. Ia tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau takut.
Namun satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi pertama setelah perjanjian itu, Dharma bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, namun hatinya dipenuhi rasa gelisah. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan, tetapi sebuah bisikan dalam dirinya mengatakan bahwa hari ini akan berbeda. Setelah sarapan seadanya bersama istri dan anaknya, Dharma bergegas menuju pasar. Lapaknya yang kecil dan berantakan menyambutnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah, setidaknya pada pandangan pertama. Namun, saat ia mulai membuka tumpukan dagangan, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa pelanggan tiba-tiba berdatangan, bahkan sebelum Dharma sempat merapikan barang-barangnya. "Mas, berapa harga kemeja ini?" tanya seorang pria dengan tergesa-gesa. 150.000, jawab Dharma spontan. Ia tahu harga itu jauh lebih mahal dari biasanya, tetapi pria itu langsung mengeluarkan uang tanpa menawar. Setelah itu, datang lagi seorang ibu-ibu yang membeli 3 potong pakaian sekaligus. Lalu seorang remaja yang membeli jaket tanpa bertanya harga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir separuh barang dagangan Dharma habis terjual. "Rezeki apa ini?" gumamnya, setengah tak percaya. Saat tengah hari tiba, lapaknya sudah kosong. Dharma duduk termenung sambil memandangi tumpukan uang di tangannya. Tidak pernah seumur hidupnya ia mendapatkan hasil sebanyak ini dalam 1 hari. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Ketika Dharma memutuskan untuk pulang lebih awal, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sesosok kecil dengan tubuh gemuk dan kepala botak sedang berdiri di belakang seorang pembeli. Sosok itu merogoh kantong si pembeli, lalu membawa uangnya ke arah Dharma sebelum menghilang begitu saja. Jantung Dharma berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan, tetapi di sudut hatinya, ia tahu persis siapa yang baru saja ia lihat. Malam harinya, ketika ia menghitung hasil dagangannya, Dharma mendengar suara langkah kecil di rumahnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Lalu, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. "Tugas selesai," sebuah suara kecil berbisik di telinganya. Dharma menoleh dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Namun, meski tidak ada sosok yang tampak, ia tahu bahwa tuyul itu sedang mengawasinya. Esok paginya, Dharma kembali ke pasar dengan semangat baru. Ia membawa lebih banyak dagangan, dan seperti hari sebelumnya, semuanya habis terjual dalam waktu singkat. Kekayaannya mulai bertambah, dan ia mulai menikmati kehidupan yang selama ini ia impikan. Namun, di balik senyumannya, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kecil di rumahnya. Setiap pagi, ia merasa ada mata yang terus memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dharma sadar bahwa hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Dalam waktu 3 bulan, kehidupan Dharma berubah total. Lapaknya yang dulu sempit dan tak menarik kini telah berkembang menjadi toko besar dengan pajangan pakaian yang selalu baru. Setiap hari, para pembeli berdatangan seperti air mengalir, membeli tanpa banyak tanya. Dharma mulai menarik perhatian para pedagang lain di Pasar Gading. Mereka yang dulu memandangnya sebagai pedagang kecil kini memanggilnya Bos Dharma. Beberapa pedagang bahkan mencoba meniru caranya berdagang, tetapi tidak ada yang mampu menyaingi kesuksesannya. "Luar biasa, Dharma. Apa rahasianya? Daganganmu laris terus?" tanya Roni suatu pagi. Dharma hanya tersenyum tipis. "Mungkin aku sedang beruntung." Namun, di balik senyumannya, Dharma tahu betul bahwa keberuntungan itu bukan datang tanpa harga. Setiap malam, tuyulnya bekerja mengambil uang dari kantong pembeli dan pedagang lain. Kadang, Dharma berpura-pura tidak tahu saat ada yang mengeluh kehilangan uang. "Entah kenapa uang saya sering hilang, Bang," keluh seorang pedagang sayur suatu hari. "Ah, mungkin jatuh atau kecurian," jawab Dharma santai, berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Seiring waktu, Dharma semakin menikmati kekayaannya. Ia membeli sebuah rumah besar di pinggiran kota, lengkap dengan mobil mewah dan perabot mahal. Istrinya mulai sering memakai perhiasan emas, sementara anak-anaknya dimasukkan ke sekolah terbaik. Namun, ada satu hal yang berubah drastis dalam diri Dharma. Ia kehilangan rasa belas kasihan. Ketika seorang pedagang kecil di pasar meminta pinjaman karena dagangannya tidak laku,
Dharma menolaknya mentah-mentah. "Maaf, aku tidak punya uang lebih," katanya, padahal kantongnya penuh. Ia bahkan tidak segan-segan menaikkan harga sewa lapak bagi para pedagang kecil yang menyewa tempat darinya. Beberapa dari mereka terpaksa angkat kaki karena tidak sanggup membayar. Sungguh keterlaluan. Dharma dulu orang susah seperti kita, tapi sekarang dia tak peduli lagi, gumam salah satu pedagang. Namun, Dharma tidak peduli. Baginya, semua itu adalah harga yang wajar untuk membangun kekaisaran kecilnya di Pasar Gading. Malam demi malam, tuyulnya terus bekerja tanpa henti. Namun, semakin besar kekayaan yang ia dapatkan, semakin besar pula tuntutan dari makhluk itu. Dharma mulai merasakan perubahan yang aneh dalam hidupnya. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang hasil dagangannya, ia mendengar suara tawa kecil dari arah jendela. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan tuyul itu melompat keluar dan menghilang di kegelapan. Dharma mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Ia berpikir bahwa selama ia mematuhi perjanjian, semuanya akan baik-baik saja. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa semakin lama, bayangan gelap ini akan menuntut lebih banyak darinya. Kehidupan Dharma semakin tidak terkendali. Setiap hari, ia menikmati kenyamanan yang datang dengan kekayaan yang terus berkembang. Toko-tokonya makin banyak, mobilnya semakin mewah, dan rumahnya tampak seperti istana. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, ketenangan dalam dirinya mulai sirna. Malam-malam menjadi semakin gelap dan mencekam. Setiap kali Dharma tidur, ia terbangun oleh suara langkah-langkah kecil yang terdengar di lantai rumah. Suara itu datang dari tempat yang tidak terlihat, dan meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya, semakin lama ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Suatu malam, saat ia sedang menikmati makan malam bersama keluarganya, ia mendengar suara tawa pelan yang datang dari arah dapur. Tawa itu terdengar familiar, seperti suara anak-anak yang sedang bermain, namun begitu Dharma menoleh, tidak ada seorang pun di sana. "Istri, anak-anak, kalian mendengar itu?" tanya Dharma dengan nada tegang. Istrinya hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada apa-apa, Dharma. Mungkin kamu hanya capek." Tetapi Dharma tahu bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan sedang terjadi. Ia merasa seolah-olah sesuatu yang tak terlihat semakin dekat. Tuyul itu, yang dulu hanya muncul sesekali, kini semakin sering menunjukkan dirinya, mengawasi dari bayangan, dan kadang-kadang tampak seperti mengikuti setiap langkah Dharma. Pada suatu malam, setelah toko tutup dan suasana pasar mulai sepi, Dharma berjalan pulang lebih lambat dari biasanya. Ia merasa ada yang aneh, seperti ada mata yang mengikutinya. Ia berbalik, dan untuk sesaat, ia melihat sesosok makhluk kecil dengan mata merah menyala berdiri di ujung gang. Tuyul itu tersenyum lebar, namun senyumnya tampak menakutkan. Dharma melangkah cepat, namun semakin lama, langkahnya terasa semakin berat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat kakinya. Setiap kali ia mencoba mengabaikan bayangan itu, perasaan takut semakin membayangi. Ketika ia tiba di rumah, pintu terbuka sendiri dengan sendirinya, seperti menunggu kedatangannya. Suara tawa kecil kembali terdengar. Dharma berlari ke dalam rumah, menutup pintu dengan terburu-buru. Ia merasa tercekik, seolah-olah seluruh rumahnya kini dipenuhi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Di malam itu, Dharma mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia raih bukan hanya berkat kerja keras atau keberuntungan. Semua itu ada harganya, dan harganya adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Namun, ia sudah terperangkap dalam perjanjian gelap itu, dan kini tidak ada jalan kembali. Setiap malam, ia semakin sering mendengar suara tuyul itu, kadang di dalam rumah, kadang di luar jendela, dan kadang di sudut-sudut gelap yang tak terlihat. Bayangan itu semakin mendekat, dan Dharma tahu, tanpa harus melihatnya, bahwa tuntutan itu semakin tinggi. Kekayaannya yang melimpah kini terasa seperti beban yang tak tertanggungkan. Ia terus berpikir, apakah semua ini layak? Namun, jawabannya sudah jelas. Ia tidak punya pilihan selain terus berjalan di jalan yang telah ia pilih. Malam demi malam, Dharma semakin dilanda ketakutan. Setiap kali ia melewati ruang kosong di rumahnya, ada perasaan aneh yang menggerayangi dirinya. Bayangan kecil itu selalu ada di sana, mengintip dari balik pintu atau bayang-bayang, seolah-olah mengawasi setiap gerakan Dharma.
Tuyul yang dulu hanya muncul sekadar membantu kini menjadi seperti bayangan yang tak bisa dipisahkan darinya. Setiap kali Dharma berusaha mengalihkan pikirannya, suara tawa kecil itu semakin jelas, semakin dekat. Seakan-akan, makhluk itu tahu setiap langkah Dharma, bahkan sebelum ia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Pada suatu malam, saat Dharma duduk di kursi besar di ruang tamu, mencoba menikmati waktu sendirian, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Dharma menoleh, dan di sana, di ambang pintu, berdiri tuyul itu, memandangnya dengan mata merah yang menyala. Senyum lebar makhluk itu seakan membekukan darah Dharma. "Kenapa kau selalu menghindar, Dharma?" Suara tuyul itu terdengar lebih dalam, lebih mengerikan dari sebelumnya. Dharma merasa jantungnya hampir terhenti. Ia berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi," kata Dharma, suara tenggelam dalam kebingungannya sendiri. Tuyul itu tertawa, suara tawa yang mengerikan. "Kau sudah memilih jalanmu, Dharma. Kau sudah terikat. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kau sudah punya semuanya, harta, kekayaan, pengaruh. Namun, kau lupa satu hal, setiap perjanjian memiliki harga." Dharma terdiam. Ia tahu, jauh di dalam dirinya, bahwa yang dikatakan oleh tuyul itu benar. Setiap malam, ia mulai merasakan dampak dari perjanjian itu, ketakutan yang semakin mendalam, kegelisahan yang tidak bisa dihilangkan, dan perasaan terperangkap dalam sebuah siklus yang tidak berujung. Keberhasilannya di pasar kini terasa seperti ilusi. Ia melihat orang-orang di sekitarnya semakin menjauh, tidak lagi percaya padanya. Ia yang dulu memberi sedikit bantuan kepada mereka, kini malah menjadi sosok yang dingin dan keras. Semua orang mulai merasakan ada yang tidak beres, meskipun Dharma berusaha menyembunyikan kenyataan yang menggerogoti dirinya. Pada malam berikutnya, Dharma duduk di meja makan, menatap makanan yang sudah tidak lagi menggugah selera. Hatinya kosong, meskipun di luar, ia dikelilingi oleh kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Istrinya dan anak-anaknya mulai melihat perubahan pada dirinya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu bahwa Dharma kini bukan lagi orang yang sama. Tuyul itu muncul lagi, kali ini di depan pintu dapur. "Kekayaanmu terus bertambah, Dharma. Tapi ada yang harus dibayar. Ingat, tak ada yang gratis di dunia ini." Tuyul itu lalu melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Dharma. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari perjanjian ini. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari bayangan gelap ini. Kau sudah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus menerima konsekuensinya." Dharma menutup matanya, merasa seluruh dunia semakin menekan dirinya. Ia tahu perjanjian itu tidak hanya melibatkan kekayaan, tapi juga harga yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dan kini, bayangan itu semakin dekat, semakin kuat, dan semakin mengikatnya dalam kesepian yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Dharma mulai merasa semakin terjebak dalam hidup yang ia bangun. Setiap kali ia melihat kekayaan yang telah ia capai, ada bayangan gelap yang ikut menghantui hatinya. Setiap kali ia mendengar suara langkah kecil itu, atau melihat sekelebat wajah tuyul yang tampak tersenyum sinis di balik bayang-bayang, rasa takutnya semakin menggigit. Pagi itu, Dharma memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal. Ia merasa ada yang tidak beres, dan kali ini, ketidaknyamanan itu lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun dapat ia rasakan. Sesampainya di pasar, Dharma merasakan keheningan yang aneh. Biasanya, pasar sudah ramai dengan pedagang dan pembeli, tetapi hari itu, suasana terasa berbeda. Ada rasa cemas yang menggantung di udara, seolah-olah semua orang merasa ada yang salah, namun tidak ada yang bisa mengungkapkan apa itu. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang sudah lama dikenal Dharma mendekatinya. Wajahnya pucat, matanya terbelalak. "Dharma, kau harus berhenti. Semua ini akan berakhir buruk jika kau terus berjalan di jalan itu," kata pedagang tua itu dengan suara bergetar. Dharma menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. Namun hatinya sudah mulai merasa cemas. Pedagang itu menghela napas panjang, seperti mengumpulkan keberanian. "Kau sudah terikat dengan sesuatu yang tak bisa kau lepaskan. Kau telah melanggar hukum yang tak tertulis,
Dharma, keberuntunganmu akan berbalik, dan ketika itu terjadi, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dharma merasakan sebersit ketakutan menyelinap di dalam dirinya. Jangan khawatirkan aku. Aku sudah mendapatkan semuanya yang aku inginkan, jawab Dharma, meskipun kata-katanya terasa hampa. Namun pedagang itu hanya menggelengkan kepala. Kekayaanmu datang dengan harga yang terlalu tinggi. Suatu hari, bayangan itu akan datang untuk menagihnya, dan kau tak akan punya tempat lagi untuk lari. Dharma merasa tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang sudah begitu familiar terdengar di telinganya. Ia berbalik, dan di ujung jalan, tuyul itu berdiri, tersenyum dengan mata merah yang menyala. Dharma, sudah saatnya untuk membayar. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Dharma mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa terikat. Rasa takut yang sudah lama ia abaikan kini menghancurkan ketenangannya. Tunggu. Apa yang harus aku bayar? Aku sudah memberimu segalanya, teriak Dharma, suaranya penuh dengan panik. Tuyul itu berjalan mendekat, senyum lebar tetap terukir di wajahnya. Kau sudah menginginkan kekayaan, dan kini kau akan mendapatkan semua yang datang bersamanya. Tuyul itu mengangkat tangannya, dan dari balik bayangannya, sosok-sosok lain mulai muncul. Makhluk-makhluk kecil yang mirip dengan tuyul itu, namun dengan wajah yang lebih gelap, lebih mengerikan. Dharma merasa tercekik oleh ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Tidak, aku tak mau, Dharma berteriak, tetapi makhluk-makhluk itu sudah mengelilinginya. Bayangan gelap itu semakin mendekat, menutupi setiap cahaya yang ada. Dharma menyadari satu hal yang paling mengerikan. Ia tidak bisa lari lagi. Dharma merasakan tubuhnya lemas, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Setiap kali ia berusaha menghindar, makhluk-makhluk kecil itu semakin mendekat, menekan tubuhnya dengan kekuatan yang semakin berat. Tangan-tangan kecil mereka memegangnya erat, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Tuyul itu mendekat, senyumnya semakin lebar dan lebih menyeramkan. Lihatlah apa yang telah kau bangun, Dharma. Kekayaanmu yang melimpah, kehidupan yang mewah, semuanya itu hanya sementara. Dharma terengah-engah, mencoba melawan, namun semakin lama ia semakin lelah. Ia merasa seluruh tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa lagi yang kalian mau dariku? Dharma berteriak, suaranya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Tuyul itu menatapnya dengan tajam. Kau tidak mengerti, Dharma. Kekayaanmu bukan hanya tentang uang, rumah, atau barang-barang mewah. Itu adalah perjanjian, dan setiap perjanjian memiliki harga. Kau telah memberiku jiwamu, dan sekarang aku datang untuk mengambilnya. Dharma merasa hatinya semakin terhimpit. Bayangan gelap itu semakin besar, semakin menguasai pikirannya. Ia tahu bahwa ia sudah tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Semua yang ia bangun, semua yang ia impikan, kini hanya menjadi beban yang harus ia bayar dengan harga yang paling mahal, jiwanya. Ketika makhluk-makhluk itu semakin mendekat, Dharma merasakan tubuhnya mulai melayang. Bayangan tuyul itu semakin jelas, semakin nyata, seolah ia bisa merasakannya di setiap pori-pori kulitnya. Namun, yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa Dharma tidak bisa lagi menghindar. Ia telah terikat dengan perjanjian itu, dan tidak ada jalan keluar. Dalam sekejap, Dharma merasa seakan seluruh dunianya menjadi gelap gulita. Semua yang ada di sekitarnya hilang, termasuk suara tawa kecil dari tuyul itu. Ia merasa terperangkap dalam kekosongan yang tak berujung, seperti tenggelam di dalam kegelapan tanpa dasar. Namun, di dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut yang datang dari jauh, suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Semua ini bisa diubah, Dharma. Suara itu berkata dengan lembut. Dharma terkejut. Siapa itu? Ia bertanya dengan suara serak. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Kau masih memiliki pilihan. Kau bisa membatalkan perjanjian ini, tapi kau harus membayar harga yang lain. Dharma terdiam, bingung dengan apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana bisa? Aku sudah terikat. Aku sudah tidak punya pilihan. Terkadang, pilihan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari pilihan kita,
suara itu menjawab. Jika kau benar-benar ingin bebas dari bayangan ini, kau harus berani melepaskan segala yang telah kau bangun, kehidupan mewahmu, kekayaanmu, dan bahkan harga dirimu. Dharma terdiam, hatinya berperang dengan dirinya sendiri. Ia tahu ini adalah saat yang paling kritis dalam hidupnya. Tetapi, apakah ia siap melepaskan semuanya yang telah ia peroleh dengan cara yang begitu gelap? Keputusan itu ada di tangannya, dan waktunya semakin menipis. Dharma merasa dunia di sekelilingnya berputar semakin cepat. Suara itu yang menawarkan jalan keluar, dan bayangan gelap yang semakin menekannya, membawanya pada sebuah pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekayaan yang ia nikmati begitu luar biasa, tetapi kini, semuanya terasa seperti racun yang perlahan meracuni jiwa dan pikirannya. Jika kau ingin bebas dari bayangan ini, kau harus melepaskan segalanya. Suara itu terdengar lagi, lebih tegas kali ini. Kekayaan yang telah kau raih, itu adalah jerat yang menahanmu. Kau harus melepaskan semuanya. Dharma menutup matanya, merasakan perasaan terperangkap yang begitu dalam. Ia tahu, untuk bisa bebas, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa apa yang ia bangun selama ini adalah hasil dari jalan yang salah. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana ia bisa menghapus semuanya yang telah ia capai? Beri aku waktu. Dharma memohon, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku telah hidup dengan semua ini terlalu lama. Tapi ingat, Dharma, suara itu mengingatkan dengan lembut namun penuh penekanan. Kekayaanmu datang dengan harga yang tak sebanding. Apa yang kau anggap sebagai kebahagiaan hanyalah bayangan dari apa yang sebenarnya kau dambakan. Jika kau ingin kembali, kau harus rela kehilangan semua yang kau punya. Dharma merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam kegelapan yang mengelilinginya, ia mendengar bisikan-bisikan yang terus memperingatkan dirinya tentang harga yang harus dibayar. Apakah ia benar-benar siap kehilangan semua yang telah ia peroleh? Tuyul itu kembali muncul, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam. Kau punya pilihan, Dharma. Melepaskan semuanya atau menerima kenyataan bahwa kau akan terjebak selamanya. Pilihanmu, dan hanya itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dharma merasakan tubuhnya terhimpit oleh perasaan bingung dan putus asa. Ia berpikir tentang istri dan anak-anaknya, tentang semua orang yang telah mengandalkannya. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia terus berjalan di jalan ini, tidak ada yang akan selamat, termasuk dirinya. Akhirnya, dengan hati yang berat, Dharma mengambil keputusan. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian dalam jiwanya. Semua harta, rumah, dan kemewahan yang telah ia kumpulkan tidak akan pernah bisa memberi kebahagiaan sejati. Dengan perasaan yang penuh penyesalan, Dharma berdiri di depan tuyul itu, matanya yang penuh dengan air mata. Aku akan melepaskan semuanya, katanya dengan suara gemetar. Ambil semua yang telah aku bangun. Aku tidak ingin hidup dalam bayangan ini lagi. Tuyul itu tersenyum, senyum yang berbeda kali ini, bukan senyum kemenangan, tetapi senyum yang penuh dengan pemahaman. Kau akhirnya mengerti, Dharma. Kau telah memilih untuk membayar harga yang lebih besar, tapi itu adalah jalan yang hanya bisa diambil oleh mereka yang berani menghadapi kenyataan. Seiring dengan kata-kata itu, Dharma merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah semua beban yang ia bawa selama ini perlahan menghilang. Semua kekayaan yang ia kumpulkan mulai menguap, hilang satu persatu, seperti kabut yang tersapu angin. Ia merasakan beban yang begitu berat mulai menghilang, namun juga rasa kehilangan yang mendalam. Dalam keheningan, Dharma merasa dirinya kembali ke tempat yang paling sederhana dalam hidupnya, di antara orang-orang yang dulu ia tinggalkan, dan di tempat yang dulu ia anggap tidak berarti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, ia telah memilih untuk melepaskan dirinya dari bayangan gelap yang menguasainya. Setelah melepaskan semua yang ia miliki, Dharma merasa seperti seseorang yang baru dilahirkan kembali. Dunia di sekelilingnya tampak berbeda, lebih terang, meskipun ia tahu tidak ada jalan kembali untuk mengubah semua yang telah terjadi. Segala kemewahan yang dulu ia banggakan kini hanya kenangan, dan ia hanya bisa merasakan kehampaan yang perlahan mengisi dirinya. Ketika akhirnya Dharma kembali ke pasar, suasana di sana terasa asing. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini menghindar. Mereka melihatnya dengan pandangan yang berbeda,
bukan pandangan yang penuh respek, tetapi pandangan yang penuh dengan ketidakpastian. Dharma tahu bahwa ia telah kehilangan posisi yang dulu ia pegang dengan begitu kuat. Semua orang kini tahu bahwa ia telah jatuh dari puncaknya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka lihat. Meskipun ia kehilangan segala sesuatu yang ia banggakan, Dharma merasa lebih bebas dari sebelumnya. Beban yang selama ini menghimpit dirinya, bayangan gelap yang mengawasi setiap langkahnya, kini tidak lagi mengganggunya. Ia tidak lagi merasa terikat, meskipun kenyataan yang ia hadapi jauh lebih sulit. Pada suatu sore, Dharma bertemu dengan pedagang tua yang dulu memperingatkannya. Pedagang itu tersenyum kepadanya dengan rasa simpati. Kau telah membuat pilihan yang berat, Dharma. Tapi itu adalah pilihan yang paling benar. Dharma mengangguk. Perasaan berat masih menggelayuti hatinya. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa menghadapinya. Semua yang aku miliki, semua yang aku impikan, telah hilang begitu saja. Pedagang itu menatapnya dengan lembut. Kehilangan itu adalah bagian dari perjalanan hidup, Dharma. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang kita anggap penting untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian di dalam hati. Dharma termenung mendengar kata-kata itu. Memang, ia merasa lebih ringan tanpa beban dunia yang dulu membelenggunya. Namun, ia juga merasakan kesepian yang dalam. Tidak ada lagi perhiasan berkilau, tidak ada lagi harta yang melimpah. Ia harus belajar untuk hidup dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih sederhana. Saat ia berjalan menyusuri jalanan pasar, ia melihat seorang anak kecil yang sedang duduk di sudut jalan, mengulurkan tangan untuk meminta sumbangan. Tanpa berpikir panjang, Dharma mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada anak itu. Anak kecil itu menatap Dharma dengan senyum tulus. "Terima kasih, Pak," katanya, dan matanya yang penuh harapan itu seolah memberi Dharma sedikit ketenangan yang telah lama ia cari. Dharma melangkah pergi, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Mungkin ia telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kesadaran akan pentingnya kedamaian dalam hati dan rasa syukur atas hidup yang sederhana. Di tengah kesunyian itu, Dharma tahu bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita capai. Terkadang, hidup adalah tentang melepaskan apa yang tidak seharusnya kita pertahankan, dan menerima bahwa setiap langkah yang kita ambil, meskipun penuh dengan penderitaan, adalah bagian dari proses untuk menemukan kedamaian sejati.